Bapak dan Ibu, kita udah sepakat, sudah sama pemahamannya bahwa deep learning itu adalah satu pendekatan gitu ya. Eh, di mana diletakkannya pendekatan ini? Pendekatan ini diletakkan dalam teknis Bapak dan Ibu guru melaksanakan proses pembelajaran gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi fokus dari deep learning? Adalah kepada pemahaman konsep, substansinya yang mendalam, dan ada penguasaan kompetensi gitu. Nah, ada dua yang terjadi di dalam konsep deep learning ini. Ada pemahaman konsep dan ada penguasaan kompetensi gitu ya. Dalam cakupan materi yang lebih sempit. Kenapa kok di sini dibilang cakupan materi yang lebih sempit? Karena sisi lainnya adalah kompetensi yang dicapai oleh siswa itu sangat spesifik gitu ya, sesuai dengan konsep yang dipelajarin, konsep yang dipahami seperti itu. Jadi tidak meluas tidak meluas sehingga eh, terabaikan kompetensinya, lalu pemahamannya juga multitafsir gitu ya. Sehingga deep learning menjadi pendekatan yang ingin dicapai, yang ingin bisa diterapkan dalam kebijakan pendidikan saat ini. Sebenarnya kalau kita tanpa kita rasakan, kita pelajarin gitu ya, eh, secara langsung deep learning ini sudah kita upayakan kepada peserta didik gitu ya, dengan berbagai cara, berbagai teknis kayak gitu. Masing-masing guru memiliki cara untuk bisa menyampaikan baik itu secara konsep maupun secara kompetensi, penguasaan kompetensinya gitu. Nah, yang menjadi nahoda dalam pembelajaran deep learning ini adalah pendidik gitu, baik guru, dosen yang terlibat dalam proses pembelajaran gitu. Kenapa kok dibilang sebagai nahoda? Ya karena stimulus belajar itu kalau gurunya bisa memberikan stimulus yang baik, hasilnya juga sampai kepada siswa baik. Tapi sebaliknya, jika stimulus yang diberikan oleh guru tidak baik, maka penerimaan, pemahaman, dan penguasaan konsep ataupun penguasaan kompetensinya bisa jadi tidak optimal gitu ya. Maka dalam pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru, guru menjadi nahodanya seperti itu. Kita merasakan sama-sama Bapak dan Ibu kalau sebagai pendidik kita tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak membantu mengelaborasi pikiran dan perasaan siswa, sehingga apalagi kalau kita hanya beracuan kepada lembar demi lembar yang selesai disampaikan tanpa kita melihat kompetensinya capek atau enggak nih kayak gitu. Yang penting pembelajarannya tuntas saja. Oh, semester ini materinya selesai aja. Nah, jadi kan lebih kepada itu surface learning ya, ini tadi. Itu artinya belajarnya hanya di permukaan saja, tidak mendalam. Yang penting tuntas materinya selesai satu semester. Kompetensi mau dapat atau enggak masalah. Catat buku sampai habis, kayak gitu ya. Nah, apa yang menjadi tujuan utama dalam deep learning? Yaitu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, eh, selain dia bisa Selain dia bisa menerima, memahami, dia bisa merasa in depth dalam suasana pembelajaran, dalam suasana materi yang dibahas secara spesifik, mampu menyelami topik yang kita sedang pelajari itu gitu. Dapat feel-nya, suasana belajar itu bisa dimasukkan oleh siswa ke dalam hatinya, ke dalam bayangannya gitu ya. Dan guru juga bisa mendapatkan uh, chemistry dari materi yang disampaikan. Sehingga sebenarnya modal untuk menyampaikan pembelajaran, pendidikan adalah kepada chemistry gurunya. Gurunya juga harus belajar, pendidik juga harus belajar. Saya harus dapat dulu nih soal materi atau chemistry dari materi yang ingin disampaikan, supaya nanti saya menyampaikannya kepada siswa saya itu lebih lebih in-depth gitu, lebih mendalam gitu, lebih bisa mengajak siswa saya juga masuk pada suasana materi yang diajarkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa belajar terlebih dahulu, kita bisa mengajak siswa pun menjelajah lebih dalam
pada materi yang kita ajarkan, sehingga siswa merasa bisa menikmati suasana materi itu gitu ya dari topik yang kita pelajarin. Kadang-kadang deep learning disebut sebagai kerangka kerja pembelajaran mendalam atau framework kayak gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kerangka kerja itu ya artinya acuan kerja, acuan pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru, baik dosen maupun guru gitu. Nah, saya juga masih menerapkan cara ini Bapak dan Ibu. Dia sebagai framework, sebagai kerangka kerja. Nah, sebenarnya di Indonesia ini itu sudah mengalami improvisasi perkembangan penerapannya gitu ya. Kalau awal mulanya ini didapat awal mulanya itu dari terobosannya Michael Fullan di sini. Dan tadi saya sudah uh, coba untuk mendownload buku Michael Fullan tentang deep learning. Namun ternyata di laptop saya dia nggak bisa kebuka gitu ya. Uh, Barangkali Bapak dan Ibu nanti bisa coba untuk download deep learning bukunya, bisa lebih mempelajari dari akar pedagogik deep learning ini supaya lebih dapat soulnya atau chemistry-nya. Yang asli Bapak dan Ibu, karena kalau yang di Indonesia sudah mengalami perkembangan penerapannya. Sebenarnya seperti ini langkah kerjanya. Hanya dua lapisan deep learning yang disebut dengan pembelajaran mendalam, bermakna, dan menyenangkan itu. Dan dalam sub komponennya ada empat, ada partner, ada learning partnership, ada learning environment, dan leveraging digital serta pedagogical practice seperti itu. Nah, kalau di Indonesia adaptasinya seperti apa? Seperti ini. Yang pertama, lapisan pertama adalah yang merupakan kerangka kerja kita, kerangka pembelajarannya. Nah, kerangka yang namanya kerangka pembelajaran itu artinya base, dasar pendidik untuk menerapkan sistem pembelajarannya, menyusun materi pembelajarannya, kemudian mempersiapkan eh, metode pembelajarannya, kemudian mempersiapkan refleksi pembelajarannya, gitu ya, dan merumuskan indikator capaian sesuai dengan dimensi profil kelulusannya, seperti itu. Nah, dalam learning environments, contohnya, kalau di Indonesia itu lingkungan pembelajaran, kayak gitu ya, di basis yang pertama. Kemudian ada leveraging digital di dalam Indonesia itu adalah pemanfaatan digital. Kemudian ada learning partnership, itu ada kemitraan pembelajaran, dan pedagogical praktik adalah praktik pedagogiknya, seperti itu. Ini kerangka pembelajarannya. Dari dimensi pertama ini, eh, yang menjadi berdasar dikembangkanlah menjadi apa? Pengalaman belajar. Nah, masih ingat kan Bapak dan Ibu dalam taksonomi Bloom ada C1, C2, C3 yang merupakan dasar pemikiran atau masih dalam konteks lower horse thinking skill gitu ya, lower order thinking skill. Kemudian dalam C4, 5, dan 6 itu sudah tingkatan berpikir tinggi menurut taksonomi Bloom, yaitu higher hot thinking skill atau HOTS. Disinilah yang akan melatih siswa kita, anak didik, untuk menemukan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam, dan sangat berarti, berkesadaran, seperti itu ya. Nah, dalam merefleksikan apa yang sudah kita berikan. Yang pertama ada di sini, di memahami C1 tingkatannya ya, pengamalan belajar. Ketika dia mendapat materi pembelajaran, ketika dia dapat konsep pembelajaran, ketika dia memperoleh stimulus dari Bapak dan Ibu, maka dia akan memperoleh yang namanya memahami dalam C1 gitu ya. Nah, kemudian dia coba untuk ketika sudah memahami, Bapak dan Ibu akan menjadi shadow teacher, akan membimbingnya terus untuk bisa menerapkan, mengaplikasi ya, aplikasi kalau di sini. Tapi dalam bahasa sehari-hari kita adalah mengaplikasikan apa yang dia pahami tadi ke dalam bentuk project learning misalnya.
ke dalam bentuk project based learning, ke dalam bentuk experiential learning, ke dalam bentuk eksperimen, discuss dengan teman-temannya, kolaborasi dengan teman-temannya, mengerjakan suatu project, menyelesaikan suatu problem solving seperti itu. Itu sudah tingkatan mengaplikasikan. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah merefleksikan gitu ya. Merefleksikan apa yang dia dapat tadi, merefleksikan pengalaman belajarnya, merefleksikan tentang baik setelah ini saya akan melakukan bla 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 bla. Itu adalah merefleksikan dalam proses pengalaman belajarnya di deep learning ini. Maka acuannya kepada apa sih sebenarnya kalau yang memahami ini adalah kepada peran kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kita di sini ingat dalam konteks taksonomi, taksonomi belum bahwa ketika individu sudah sampai kepada tingkat merefleksikan, maka kita sudah melatih individu atau siswa kita dalam higher Hodge thinking skill, Hodge tadi gitu ya. Nah, prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di lapis ketiga ini adalah tadi yang sering disebut dengan tiga triful ya. Kalau dalam deep learning ada istilah triful. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia bermakna berkesadaran dan mengembangkan gitu ya. Tapi dalam istilah deep learning yang bahasa asingnya adalah uh, mind meaningful gitu ya, kemudian mindful, kemudian joyful learning seperti itu.